Kalian pikir tidur 8 jam itu cuma buat ngilangin ngantuk pas meeting pagi? Salah besar. Ternyata, ada manfaat-manfaat rahasia dari tidur 8 jam yang jarang banget dibahas. Padahal ini bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih tajam, lebih fokus, dan lebih kuat. Penasaran apa saja? Yuk, kita bongkar satu persatu. Mungkin banyak yang udah tahu kalau tidur itu penting. Tapi seberapa penting? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita tidur nyenyak selama 8 jam? Ini bukan sekadar istirahat pasif. Ini adalah proses aktif yang sangat krusial untuk kesehatan otak, fisik, dan bahkan emosional kita. Mari kita mulai dengan organ yang paling sibuk, otak kita. Saat kita terlelap, terutama dalam fase tidur dalam, otak kita melakukan sebuah proses pembersihan yang luar biasa, yang disebut sistem glimfatik. Bayangkan ini seperti petugas kebersihan super efisien yang bekerja saat kita tidur. Sistem ini memompa cairan cerebrospinal ke seluruh jaringan otak untuk membilas keluar produk sampingan metabolik dan racun yang menumpuk sepanjang hari. Salah satu racun yang paling terkenal adalah beta-amiloid, protein yang jika menumpuk bisa membentuk plak dan sangat erat kaitannya dengan risiko penyakit Alzheimer. Jadi, dengan tidur cukup 8 jam secara konsisten, kita secara harfiah sedang mencuci otak kita setiap malam. Ini membuat otak lebih bersih, lebih sehat, dan berfungsi lebih optimal keesokan harinya. Kurang tidur, sampah-sampah ini akan menumpuk, membuat kita merasa lambat berpikir, sulit fokus, dan dalam jangka panjang, meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Manfaat kedua yang gak kalah keren adalah soal memori dan kreativitas. Pernah merasa setelah tidur nyenyak, tiba-tiba kamu dapat solusi untuk masalah yang sudah berhari-hari kamu pikirkan, atau tiba-tiba ingat detail percakapan dari minggu lalu. Itu bukan kebetulan. Selama tidur, otak kita bekerja seperti seorang pustakawan yang super teliti. Ia menyortir semua informasi dan pengalaman yang kita dapatkan sepanjang hari. Memori yang penting dan relevan akan diperkuat dan disimpan dalam penyimpanan jangka panjang, sebuah proses yang disebut konsolidasi memori. Sementara itu, informasi yang kurang penting atau sampah akan dibuang. Inilah kenapa belajar semalaman suntuk sebelum ujian seringkali tidak efektif. Otakmu butuh tidur untuk memproses dan menyimpan apa yang baru saja kamu pelajari. Lebih dari itu, proses penyortiran ini juga menciptakan ruang untuk koneksi-koneksi baru antar ide. Saat otak tidak lagi sibuk merespons dunia luar, ia bebas mengembara dan menghubungkan konsep-konsep yang tadinya tidak berhubungan. Hasilnya, peningkatan kreativitas dan munculnya moment yang sering kita alami setelah bangun tidur. Jadi, tidur 8 jam bukan cuma membuat ingatan lebih tajam, tapi juga membuka pintu bagi ide-ide brilian. Sekarang, mari kita beralih dari otak ke seluruh tubuh kita. Di balik layar, saat kita tidur, sel-sel tubuh kita sedang sibuk melakukan perbaikan besar-besaran. Bayangkan setiap sel adalah sebuah rumah kecil yang butuh perawatan rutin. Nah, tidur adalah waktu untuk tim perbaikan datang. Proses perbaikan DNA yang rusak akibat stres, polusi, atau sekadar proses metabolisme normal terjadi paling optimal saat kita tidur. Ini sangat penting untuk mencegah mutasi sel yang bisa berujung pada berbagai penyakit. Selain itu, ada juga proses pembaruan mitokondria. Mitokondria adalah pabrik energi di dalam setiap sel kita. Sepanjang hari, mereka bekerja keras menghasilkan energi, dan tentu saja, mereka juga butuh istirahat dan perbaikan. Tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi mitokondria untuk memulihkan diri, membersihkan komponen yang rusak, dan menjadi lebih efisien. Inilah alasan biologis mengapa setelah tidur 8 jam, kita merasa lebih berenergi, stamina fisik kita membaik, dan performa atletik kita meningkat. Kurang tidur berarti memaksa pabrik energi kita bekerja lembur tanpa istirahat, yang pada akhirnya akan membuat seluruh sistem tubuh kita kelelahan dan kurang efisien. Manfaat luar biasa lainnya dari tidur 8 jam adalah dampaknya pada sistem kekebalan tubuh kita. Tidur yang cukup bisa dibilang seperti kamp pelatihan untuk tentara imun kita. Saat kita tidur, tubuh kita memproduksi dan melepaskan sitokin, sejenis protein yang menargetkan infeksi dan peradangan, menciptakan respons imun yang efektif. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa tidur yang baik secara signifikan meningkatkan kemampuan sel-sel imun kita, terutama sel tinggi, untuk mengingat patogen yang pernah menyerang tubuh. Ini artinya, jika kita terpapar lagi oleh virus atau bakteri yang sama, tubuh kita bisa merespons lebih cepat dan lebih kuat. Efek ini juga berlaku untuk vaksinasi.
Orang yang tidur cukup setelah menerima vaksin cenderung menghasilkan respons antibodi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang kurang tidur. Jadi, tidur 8 jam bukan hanya membantu kita melawan flu atau pilek, tapi juga membuat investasi kesehatan jangka panjang dengan memastikan sistem pertahanan tubuh kita selalu dalam kondisi prima dan siap tempur. Dan yang terakhir, mari kita bicara soal hormon dan kesehatan mental. Tidur adalah regulator utama bagi banyak hormon penting dalam tubuh. Misalnya, hormon stres kortisol akan menurun saat kita tidur nyenyak, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk rileks dan pulih dari tekanan harian. Sebaliknya, kurang tidur akan membuat kadar kortisol tetap tinggi, yang bisa memicu kecemasan, iritabilitas, dan bahkan hasrat untuk makan makanan tidak sehat. Tidur juga mengatur hormon lapar, yaitu grelin dan leptin. Grelin, hormon yang merangsang nafsu makan, akan meningkat jika kita kurang tidur, sementara leptin, hormon yang memberi sinyal kenyang, akan menurun. Kombinasi ini adalah resep sempurna untuk makan berlebihan dan kenaikan berat badan. Dari sisi kesehatan mental, tidur yang cukup sangat vital untuk regulasi emosi. Otak yang lelah cenderung bereaksi lebih negatif terhadap situasi. Amigdala, pusat emosi di otak, menjadi lebih aktif, membuat kita lebih mudah marah, sedih, atau cemas. Dengan tidur 8 jam, koneksi antara amigdala dan korteks prefrontal bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan pengambilan keputusan menjadi lebih kuat, membantu kita mengelola emosi dengan lebih baik dan tetap tenang di bawah tekanan. Jadi, sekarang kita tahu bahwa tidur 8 jam itu jauh lebih dari sekadar menghilangkan rasa kantuk. Itu adalah investasi fundamental untuk otak yang lebih tajam, ingatan yang lebih kuat, kreativitas yang lebih tinggi, tubuh yang lebih berenergi, sistem imun yang lebih tangguh, dan emosi yang lebih stabil. Ini bukan kemewahan, tapi sebuah kebutuhan biologis yang tak bisa ditawar. Lalu, bagaimana cara kita bisa mulai memprioritaskan tidur 8 jam ini? Kuncinya adalah konsistensi dan menciptakan rutinitas yang baik. Mulailah malam ini dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan semua layar ponsel, laptop, TV setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa menekan produksi melatonin, hormon yang memberi sinyal pada tubuh untuk tidur. Kedua, ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Pastikan kamarmu gelap, sejuk, dan tenang. Gunakan tirai tebal, penutup mata, atau bahkan penyumbat telinga jika perlu. Ketiga, coba buat jadwal tidur yang konsisten. Usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini akan membantu mengatur ulang jam internal tubuhmu. Membangun kebiasaan baru memang butuh waktu, tapi manfaat yang akan kamu dapatkan dari tidur 8 jam yang berkualitas sangatlah sepadan. Anggaplah ini sebagai bagian terpenting dari rutinitas harianmu, sama pentingnya dengan makan atau berolahraga. Kamu tidak hanya akan merasa lebih baik keesokan harinya, tapi kamu sedang membangun fondasi untuk kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Jadi, mari kita sama-sama berkomitmen untuk memprioritaskan 8 jam tidur setiap malam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kamu untuk mulai menjaga kualitas tidurmu. Kalau kamu suka konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tips seputar kesehatan dan produktivitas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.